Halo, selamat siang. Selamat berjumpa lagi dengan saya Dahana Dewa. Semoga di siang ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan di siang ini saya kepingin membahas sebuah santet-santetan ya yang lagi marak sampai ada yang geger atau banyaknya berita hoax yang dimana di dunia per-YouTubean atau mungkin dunia Facebook, di beberapa grup, atau bahkan mungkin di dunia Instagram, di situ lagi marak banget yang namanya dunia persantetan ya. Untuk itu sedikit saya akan membahas tentang sebuah santet yang konon di Nusantara ini banyak banget pelaku-pelaku santet, terutama di tanah Jawa nggih. Dari ujung timur sampai ujung barat, dan lebih luasnya lagi seluruh tanah Nusantara. Jadi di siang ini, terutama di Facebook, di live ini, saya akan sedikit membahas bagaimana cara kerja santet itu apa, bagaimana cara kerja, dan bahkan sampai jenis-jenisnya santet, dan yang jelas santet yang berbahaya hingga cara mengatasi. Selamat siang Pak Didi Suharmaji. Jadi di sini mungkin bisa menjadi edukasi kita semua nggih, tentang pembahasan santet yang dimana selama ini dipandang oleh masyarakat rame atau masyarakat atau banyak orang, bahkan orang-orang awam, itu sangat menakutkan atau mungkin dipandang sisi negatifnya, sehingga banyak yang was-was. Jadi langsung saja bahwa intinya santet itu apa? Santet itu adalah sebuah cara atau keilmuan yang dimana menyakiti tanpa menyentuh, atau mungkin membunuh tanpa menyentuh, atau mungkin membuat orang hilang kesadaran. Dalam artian hilang kesadaran itu kesadaran tentang cara pikir positif seseorang. Dan di sini proses santet itu sangat banyak di negara kita ini, terutama di tanah Jawa, tanah yang kita duduki. Proses-prosesnya ataupun metodenya itu sangat banyak. Padahal santet sendiri itu dalam keilmuan sebenar-benarnya, di situ dibagikan menjadi 3 bagian. Yang pertama santet energi atau santet emosi. Yang kedua kali santet yang dimana menyuruh makhluk yang berasal dari luar dimensi kita. Yang ketiga santet berupa perpindahan materi menjadi energi. Nah, dematerialisasi nggih. Jadi dari materi pindah menjadi energi, ketika masuk dalam tubuh seseorang menjadi materi lagi, sehingga di situ ketika di ronsen atau X-ray rumah sakit, di situ akan nampak benda apa yang masuk, atau mungkin binatang. Jadi prosesnya dan cara melakukannya itu selama ini paling banyak itu dialami oleh
dan dilakukan, dialami dan dilakukan oleh para pengamal, apalagi anak-anak muda gitu. Di situ sementara ini yang saya amati hanya menggunakan emosional. Jadi santet energi, penyaluran sebuah emosi dari jarak jauh. Di situ hukumnya memakai hukum energi. EM kubik, bukan kuadrat nggih, kubik. Jadi dengan daya visualisasi atau kekuatan pikiran, dengan membayangkan si target, ketika wajah dan sosok si target sudah nampak di depan kita, di pikiran kita seutuhnya, di situ sang pelaku mungkin memukul atau mungkin mengelbu ya, elbu gini ya, atau mungkin pokoknya disalurkan sebuah emosinya dengan bayangan juga. Jadi di situ menggunakan semacam avatar. Jadi saya pernah membahas tentang sebuah pentingnya daya visualisasi seseorang atau daya visualisasi kita dalam menghadapi dan mengarungi sebuah kehidupan ini hingga sedikit mewujudkan satu keinginan kita. Jadi di situ yang pertama adalah yang tadi dibahas adalah santet berupa emosi, perwujudan dari emosi kita. Jadi menyalurkan emosi melalui energi. Di situ, kalau sang pelaku itu masuk dalam kesadaran yang lebih lembut, lebih rendah, saat itu juga bisa dibuktikan target sakit kalau misalnya sang target tidak bisa mengatasi atau mengantisipasi. Terus sekarang santet yang kedua, yaitu santet menyuruh atau meminta tolong makhluk yang berada di luar atau berasal dari luar dimensi diri kita. Di situ tentunya kita percaya, walaupun pikiran kita kadang menolak dengan kepercayaan yang berada di dalam diri kita ini, tentang adanya makhluk lain atau mungkin energi lain yang berada di luar diri kita. Dan di situ saya sebut dengan kalimat yang sekarang ini, menyuruh makhluk di luar dimensi kita, yang biasa disebut orang-orang jin atau khodam atau setan. Jadi di situ caranya pun ada. Nah, di sini yang saya akan sebutkan satu caranya juga ya. Saya bukan pelaku. Maaf, saya bukan pengamal black magic atau ilmu santet, bukan. Tapi saya tahu cara mengatasi dan saya tahu proses-proses untuk melakukan itu. Walaupun saya tidak pernah praktek. Jadi mengenai santet yang dimana menyuruh makhluk yang berasal dari luar diri kita, di situ biasanya disediakan semacam medianya itu adalah berupa wangi-wangian semacam kembang, dupa atau kemenyan yang dibakar, ada lagi lilin, ada lagi darah, terus ada lagi di situ kadang memakai minyak, entah minyak apa saya kurang paham namanya ya. Cuman nanti prosesnya selain itu kan langkah awal ya untuk menyediakan media untuk pemanggilan makhluk astral atau mungkin makhluk dari dimensi luar diri kita. Di situ sang pelaku akan duduk semacam bertafakur atau mungkin bermeditasi dengan niatan yang sangat-sangat bulat, sehingga di situ entah siapa atau wujud apa yang datang, di situ
bisa untuk dimintai tolong atau disuruh untuk menyakiti atau melakukan sesuatu yang beriringan atau seiring dengan keinginan kita kepada si target yang dituju. Sehingga nanti yang terjadi pada target biasanya ini sakit tapi dirongsen, tidak ada bendanya, tidak ada apa-apanya, bahkan tidak ketemu penyakitnya. Sebelum si target merasakan sakit yang berkelanjutan atau mungkin sakit yang tidak bisa dinalar di luar logika, di situ biasanya si target mengalami emosi yang tidak karu-karuan. Yang pertama, emosi atau gelisah emosi, sehingga di dalam rumah sendiri atau dalam ruang lingkup keluarga, sang target itu emosi dan panas terus hawanya. Jadi hawa dari dalam itu marah terus, sehingga yang terjadi gelisah, emosi. Yang terjadi apa ketika emosi? Adalah pertengkaran. Pertengkaran antara siapa dengan siapa? Pertengkaran antara si target dan keluarganya. Setelah itu baru susut, berhenti, susut rezekinya. Setelah itu baru sakit plek. Nah, sekarang sebelum saya meneruskan satu cara untuk mengantisipasi atau mungkin mengatasi akan hal-hal seperti itu, di situ kita teruskan dulu tentang jenis santet yang ketiga. Jenis santet yang ketiga di sini adalah mengenai perpindahan materi menjadi energi, dan ketika masuk ke dalam tubuh target atau raga target, di situ akan berwujud materi lagi. Sehingga ketika di ronsen itu atau mungkin di X-ray, di situ akan muncul satu gambar atau sebuah fotokopi dari dalam diri kita. Itu dari dalam diri target itu ada benda-benda aneh, dan di situ bukan muncul dari pikiran si target sendiri. Perwujudan dari benda yang ada di hasil ronsen itu bukan muncul dari pikiran target. Wong target tidak pernah berpikir seperti itu. Yang jelas si target kan mesti berpikirnya cuma satu. Opo awakku loro? Opo awakku loro? Coba akhirnya X-ray atau ronsen, dan di situ yang pasti baru nampak ketika melakukan pemeriksaan dokter USG atau ronsen. Dan nanti setelah ini pun masih ada lagi satu santet yang saya tidak tahu cara mengobati. Di sini hanya medis yang mengobati. Nah, untuk ketiga jenis santet tersebut, cara mengatasinya itu sebenarnya bisa dikatakan mudah, nih. Cuma tergantung cara dan ketelatenan kita. Sebenarnya caranya sangat mudah banget. Yaitu dengan cara yang pertama, ada beberapa cara ini. Cara yang pertama untuk melakukan sebuah cara mengantisipasi bahkan mengatasi santet yang telah mungkin mengenai diri kita atau pikiran kita. Di situ cara yang pertama, kalau Anda melakukan sebuah perintah-perintah agama, di situ bisa. Karena apa? Menuntun kepercayaan atau keyakinan jenengan terhadap sang hidup atau Tuhan. Yang kedua kali, bagaimana Anda pundut tipone ya. Yang kedua kali, cara mengatasi yang kedua kali adalah dengan cara atau dengan teknik Anda membersihkan semua dari dalam diri panjenengan. Dalam artian pembersihan di sini masuk dalam sebuah
pemrograman diri nggih, atau bisa disebut self hypnosis. Jadi kan masuk dalam pemrograman diri, mensugesti diri sendiri setiap hari, walaupun itu hanya 5 atau 10 menit, dengan cara di situ resik. Dan ini yang sering saya lakukan untuk saudara-saudara saya atau mungkin teman-teman saya yang sering ketemu. Bahkan ini teman saya yang kemarin, bukan teman saya nggih, tapi ibunya teman anak saya yang di sekolah. Dia itu sakit yang dimana ketakutan, terus sudah diruqyah, terus sudah juga dibawa ke dokter, nggak ada penyakitnya, terus diruqyah, terus ada lagi dibawa ke orang pintar atau dukun. Di situ sama dukunnya divonis kena santet. Dia datang ke sini, saya bilang itu tidak kena santet, itu hanya cara pikirmu saja. Bagaimana kamu berpikir tentang sebuah reality atau kenyataan dalam hidup. Cuma itu toh, karena kamu sendiri kurang kena cahaya matahari ketika pagi hari. Terus akhirnya di situ saya suruh dia, menyarankan dia di depan saya duduk di sini juga, dia duduk di sebelah kiri saya ini, untuk melakukan pembersihan. Dalam artian duduk, saya tanya, kamu Islam kan? Iya mas. Di situ saya menyarankan dia tanpa mengubah akidah, tanpa menyimpangkan akidah dia. Dengan cara begini, kamu baca ta'awud, bismillah, syahadat. Kalau dia Kristen, ya saya suruh berdoa ala Kristen. Ta'awud, bismillah, syahadat. Di situ saya tetap menggunakan yang namanya kepercayaan masyarakat atau belief system, ya. Terus setelah baca itu saya suruh istighfar. Setelah saya suruh istighfar, di situ saya suruh dia diam, merasakan sekujur tubuh dan meniatkan dari dalam diri. Berhubung dia orang Jawa, maka saya cara penyampaian pun dengan bahasa dan kalimat Jawa yang tertata rapi, yaitu seperti ini. Niat ingsun resik ngresiki rereget leletek ing jiwa raga ati lan pikiran. Di situ masuk dalam sugesti diri nggih. Tapi saya sendiri bersyukur bahwa intinya sang pesakit itu tadi pagi sudah ngabari anak saya, katanya, Mbak Keke, alhamdulillah ibuku sudah sembuh. Dan benar kata ayah sampean bahwa kurang kena matahari sehingga kotor aliran darahnya atau mungkin simbol-simbol cakranya di situ kotor. Terus ada lagi cara yang ketiga, cara yang lain daripada itu untuk mengantisipasi juga mengatasi hal-hal yang berbau mistis nggih. Cara yang ketiga adalah itu yang sering saya gunakan dari saya kecil sampai sekarang. Saya menggunakan teknik pernafasan. Jadi saya memperbesar energi panas dari dalam tubuh kita yang berada di tulang ekor belakang, tepatnya belakang posisinya ya, belakang anus. Jadi belakang anus, bukan antara anus dan kemaluan, tapi di belakang anus. Di situ saya naikkan energi panas dari dalam tubuh saya. Saya pernah ini sakit seperti ini pernah selama beberapa bulan gitu. Ada kalau 4, kalau nggak 5 bulan, antara 4 sampai 5 bulan saya pernah sakit yang dimana tidak kunjung sembuh. Pikiran ini selalu negatif tentang sebuah perjalanan hidup saya. Itu sangat negatif, ketemu apapun negatif. Dan jangankan pikiran, saya tidur pun nggak enak, makan nggak enak. Akhirnya saya menggunakan teknik pernafasan tersebut, yaitu mengaktifkan dan memperbesar energi panas yang ada di dalam tubuh saya dengan cara saya mengaktifkan satu simpul, dia berada di tulang ekor belakangnya anus saya, sehingga benar-benar energi panas naik. Terus dalam waktu
Simpel banget ya itu ternyata. Dalam waktu beberapa hari saya sembuh. Terus lagi, cara yang keempat atau selanjutnya untuk mengatasi atau mungkin mengantisipasi hal-hal santet ini, yang dikatakan orang-orang dahulu santet itu adalah ilmu berbahaya, menyakiti tanpa menyentuh, membunuh tanpa menyentuh. Di situ bisa juga jenengan menggunakan satu kepercayaan diri sepenuhnya, bahwa intinya kalau jenengan tidak percaya dengan hal seperti itu, ya nyatakan dalam jiwa panjenengan, dalam raga panjenengan, dalam pikiran panjenengan, dalam hati panjenengan, bahwa jenengan tidak percaya. Hal-hal seperti itu enggak ada. Itu yang lebih efektif seperti itu. Tapi untuk memupuk kepercayaan ini tidak semudah kita menerbalikkan telapak tangan. Dan di sini masih ada lagi, belum selesai nih. Terus cara mengantisipasi bahkan mengatasi ketika kan ada ya namanya, saya sendiri pernah berjumpa dengan teman saya yang dimana kami 3 tahun nggak ketemu, terus kami waktu ketemu malam hari mau ngopi bareng, di situ kami jalan bareng berdua. Di tengah perjalanan ini dia langsung jatuh, blek, mati. Dia langsung jatuh mati di tempat itu. Dan teman saya tersebut itu yang mati itu ada teman SMA saya. Teman SMA saya. Tepatnya teman STM, saya bukan di SMA ya. Saya di SMA enggak. Zaman dulu di SMA enggak masuk di otak saya. Saya di STM. Jadi saya beberapa tahun enggak ketemu, sekali ketemu jalan bareng, ngopi bareng, berangkat dari rumahnya ngopi. Kami jalan bareng, dia tiba-tiba jatuh. Dan itu satu pelajaran khusus untuk saya sendiri. Hal seperti itu harus benar-benar diantisipasi. Kenapa orang itu kok bisa sampai terlena, bahkan jiwanya, kesadarannya hilang total sehingga dia mati di jalan waktu jalan bareng saya, tanpa sambat ya, tanpa sambat dadanya atau apa, tiba-tiba cuma satu kalimat yang keluar, Allahu Akbar, situ dok, blek, dan itu mati di tepi jalan. Dia orang Kertosono ke selatan ya, daerah Juwono, Kertosono ke selatan, dan itu benar-benar nyata di depan mata saya. Jalan bareng 2 orang gini. Terus saya meminta tolong tetangga-tetangga yang dimana orang-orang kanan kiri itu untuk membawa pulang teman saya ini. Ternyata menurut cerita daripada yang di rumah teman saya, orang tuanya dan juga adiknya, di situ yang terjadi di rumah itu bersamaan dengan sesuatu yang meledak, itu katanya, tapi itu katanya saya karena waktu itu saya nggak tahu dan tidak mendengar, karena terjadi 20 meter dari rumahnya waktu itu. Terus cara mengatasi hal-hal seperti itu, bahkan mengantisipasi atau mungkin mengatasi hal-hal seperti itu adalah satu cara, yaitu jenengan tetap fokus saja di nafas jenengan. Itu saran saya. Jadi apapun yang panjenengan lakukan, jenengan tetap fokus di nafas panjenengan. Karena ingat, kelemahan manusia berada, bukan hanya kelemahan gitu, kelemahan dan kekuatan manusia berada di separuh nafas. Separuh nafas yang bagaimana jenengan bisa mencari, saya yakin tanpa harus saya katakan titiknya di sini. Kalau saya mengatakan di situ masuk dalam sebuah doktrin atau penjurusan otak. Dan lagi, santet yang tidak bisa ditangani adalah ini. Ini adalah warangan gitu. Jadi warangan ini sampean campur kopi, sampean campur air, minum dalam waktu cepat, nggak sampai 4 jam, target mati. Dan yang terjadi lebam-lebam di kulit, terutama sini ini lebam. Dan ini saya tidak tahu bagaimana cara mengatasi, kecuali panjenengan benar-benar mengkonsumsi sebuah
apa ya, antibodi mungkin ya. Jadi setiap hari mengkonsumsi antibodi terus. Saya kurang paham kalau ini. Dan ini warangan ini biasanya ini dibuat untuk membersihkan keris, membersihkan wesi haji, atau mungkin membersihkan besi-besi yang berkarat gitu, yang berkarat seperti keris, seperti tumbak itu, seperti pusaka-pusaka itu. Masuk dalam sebuah racun arsenik kalau nggak salah gitu, dalam dunia medis sekarang ini mungkin masuk dalam arsenik. Dan ini saya nggak tahu bagaimana caranya, saya nggak tahu. Dan saya tidak berani coba-coba kalau masalah ini. Bahkan saya tidak berani mencoba untuk diri saya. Kalau sekedar binatang, saya tidak berjanji, insya Allah saya berani, karena saya sudah sedikit paham tentang penawarnya, mulai dari ular, terus apalagi kalajengking atau mungkin kelabang, itu insya Allah saya tahu sedikit penawarnya. Tapi kalau untuk ini saya kurang memahami, jadi saya minta maaf, saya tidak bisa mengulas terlalu jauh, karena saya bukan tipe yang dimana berbicara dulu baru mengetahui, enggak. Saya adalah tipenya mengetahui dulu baru berbicara, karena otak saya ini disetting oleh beberapa orang yang saya tuakan. Intinya otak saya untuk melahirkan teori, bukan menampung teori. Oke, terima kasih. Semoga di perjumpaan kali ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, jauh dari segala mara bahaya apapun, dan tentunya dimudahkan atas kita dalam menjalani kehidupan yang super singkat ini. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.